Selamat pagi menjelang siang atau selamat malam Bu Grace dan Pak Alex. Hari ini pada video kali ini saya akan menceritakan mengenai gangguan pencernaan asam lambung di manusia dan pH-nya. Pertama-tama mengenai pengertian asam lambung. Asam lambung, penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease atau GERD adalah gangguan pencernaan yang memengaruhi cincin otot antara kerongkongan dan perut. Otot kerongkongan bagian bawah yang melemah menyebabkan kerongkongan tetap terbuka. Ini membuat asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Kedua, senyawa asam lambung. Apa aja senyawa yang ada di dalam asam lambung? Asam lambung mempunyai senyawa yang memiliki rumus kimia HCl atau asam klorida. Senyawa ini bersifat asam. Kadar HCl dalam asam lambung adalah sekitar 0,5% dari total getah lambung. Maka dari itu asam klorida bisa kita sebutin juga sebagai asam lambung. Dan pH rata-rata tubuh kita biasanya itu 7,35 sampai 7,45. Fungsi asam lambung sungguh mencengangkan. Asam lambung juga punya fungsinya loh. Lambung menghasilkan asam yang bernama asam hidroklorik. Fungsi dari cairan asam tersebut bukan hanya membantu memecahkan makanan, tapi juga memilah dan menyingkirkan zat atau mikroba berbahaya yang ada dalam makanan. Jadi tubuh bisa terlindungi dari serangan penyakit. Maknyus tenan ya penyakit asam lambung ini. Apa aja pemicu asam lambung berlebih? Pemicu asam lambung berlebihan ini yang pertama ada jadwal makan malam yang tidak teratur, seperti telat makan atau enggak kecepatan makan, atau enggak telat makan gara-gara tidur ya. Dari harusnya sarapan malah jadi makan siang gara-gara tidur siang. Yang kedua, menjalani gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat seperti apa yang bisa membuat asam lambung naik? Itu adalah seperti merokok, minum minuman beralkohol, kopi, hingga minuman bersoda. Ketiga, tidak mengontrol jumlah makanan yang dikonsumsi alias overdosis. Itu juga bisa membuat asam lambung naik, karena jumlah makanan yang seharusnya kita makan dari normal menjadi lebih banyak. Itu bisa membuat lambung mencerna atau mengolah makanan lebih banyak. Karena semakin banyak Anda makan, produksi asam lambung pun akan diproduksi lebih banyak, sehingga semakin besar kemungkinannya untuk naik. Keempat, kelebihan berat badan atau obesitas. Ketika seseorang mengalami obesitas, maka lemak perut yang berlebih mengakibatkan tekanan pada area perut sehingga berisiko terjadinya GERD dan asam lambung naik. Kelima, makan camilan sebelum tidur. Faktanya tidak menjadi masalah apabila mengambil sebelum waktu tidur, asalkan porsinya tidak berlebih. Jadi seperti makan cemilan waktu nonton film gitu lah. Keenam, atau yang terakhir, konsumsi makanan pedas dan asam.
Makanan pedas, asam, dan berlemak dapat memicu produksi asam pada lambung. Karena ujung-ujungnya nanti kita diare. Jadi jangan makan ya kalau gak mau diare sama asam lambung. Akibat apa aja dari asam lambung? Gangguan pencernaan. Akibat yang terjadi dari asam lambung adalah gangguan pencernaan seperti nyeri perut, diare, dan kembung. Merupakan beberapa masalah kesehatan yang dapat timbul akibat tidak normalnya kadar asam lambung. Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan, kondisi tersebut dapat menimbulkan penyakit serius yang berpotensi mengancam nyawa. Gangguan apa aja lagi yang dapat dibuat atau muncul dari asam lambung? Ulcus pepticum, kondisi ketika asam lambung mulai menggogoti lapisan perut hingga menghasilkan luka atau ulcus. Gastroesophageal reflux disease atau GERD, kondisi di mana asam lambung naik ke kerongkongan dan mengiritasi lapisan. Pendarahan gastrointestinal, paparan asam lambung juga berisiko menyebabkan pendarahan di dalam saluran pencernaan. Jadi gak cuma dalam saraf aja pendarahannya. Esophagitis, penyakit yang satu ini ditandai dengan meradangnya lapisan kerongkongan, iritasi, pendarahan, dan luka pada kerongkongan. Selanjutnya, stricture, kerusakan yang disebabkan oleh asam lambung dapat menyebabkan luka sehingga pengidapnya sulit menelan makanan. Kayak stroke ya. Yang terakhir, Barrett esophagus. Ini merupakan komplikasi serius yang disebabkan paparan asam lambung berulang. Paparan asam lambung menyebabkan perubahan pada sel dan jaringan yang melapisi kerongkongan dan berpotensi berkembang menjadi sel kanker. Wow, serem juga. Reaksi penetralan asam lambung. Reaksi penetralan dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat antasida atau obat MAC atau obat sakit perut. Obat antasida mengandung zat aktif yang bersifat basah, antara lain aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Sifat basah dalam antasida mampu bereaksi dengan asam lambung HCl dan menghasilkan garam dan air yang bersifat netral. Bagaimana cara-cara mencegah naiknya asam lambung yang berlebih? Pertama, makan dalam porsi kecil dan sering, atau makan makanan teratur dan sehat. Normalnya, bagi penderita GERD, makan 5 kali sehari dalam porsi kecil lebih baik daripada makan 3 kali sehari dalam porsi besar. Ketika makan dalam porsi besar, lambung Anda akan menampung beban yang lebih besar. Seperti asam lambung itu seperti lava gunung berapi lah. Jadi semakin banyak sampah atau barang yang dituang, semakin besar juga daya ledaknya. Sedangkan semakin sedikit dan semakin sering barang atau benda-benda yang dituang, semakin kecil dan minim daya ledaknya. Sehingga tekanan dalam perut pun meningkat. Akibatnya makanan dan asam lambung dapat terdorong kembali ke kerongkongan dan menyebabkan rasa perih di ulu hati atau bahkan hingga ke dada. Jadi kayak sesak nafas atau asma kalau kena sakit asam lambung. Yang kedua, turunkan berat badan berlebih. Bagi penderita obesitas atau kelebihan berat badan,
yang merupakan faktor pemicu asam lambung naik yang terbesar. Kondisi ini bisa terjadi karena penumpukan lemak di area perut dapat memberikan tekanan ekstra pada perut, sehingga asam lambung dapat terdorong kembali ke kerongkongan. Oleh sebab itu, disarankan dan dianjurkan menurunkan berat badan yang berlebih dapat membantu mencegah asam lambung naik. Di samping itu, menjaga berat badan ideal juga baik untuk kesehatan secara keseluruhan. Misalnya dapat menurunkan risiko terkena diabetes serta penyakit jantung. Ketiga, jangan makan sebelum tidur. Udah boleh makan deh. Hindari mengemil atau makan sebelum Anda tidur karena kebiasaan ini dapat memperburuk gejala asam lambung, termasuk sesak nafas, heartburn, maupun sering bersendawa. Saat Anda berbaring atau tidur segera setelah makan, gravitasi akan naik ke perut Anda ke arah kerongkongan. Oleh karena itu, tidurlah ketika isi lambung telah dikosongkan ke usus halus, kira-kira 2-3 jam setelah makan. Tinggikan kepala tempat tidur atau pakai bantal berlapis. Ini juga merupakan pencegahan supaya tidak terkena penyakit asam lambung selesai makan sebelum tidur, walaupun akan mengganggu kualitas tidur. Jika mengalami ini, Anda bisa mencegah asam lambung naik dengan meninggikan posisi kepala dan dada sehingga 15-20 cm. Kelima, konsumsi obat-obatan dari dokter. Obat-obat yang dokter biasanya akan berikan adalah antasida untuk meledakkan gejala asam lambung dalam jangka pendek, antagonis H2 untuk mengurangi produksi asam lambung seperti ranitidin, penghambatan pompa proton seperti omeprazole dan ansoprazole yang lebih efektif dibandingkan antagonis H2. Sekian, terima kasih.